Sampai sini sebenarnya framework kecil kita ini sudah selesai. Semua struktur MVC kita udah terpenuhi, jadi teman-teman udah boleh cukup sampai di sini. Tapi saya akan menawarkan satu hal lagi, yaitu kita akan menggunakan sistem database yang lebih simple dari Eloquent milik Laravel. Jadi Eloquent ini dia bisa kita pakai di luar penggunaan framework Laravel sendiri. Nah, keuntungannya apa sih? Sebenarnya saya mau asumsiin teman-teman udah familiar sama Eloquent, tapi saya akan bahas sekilas di sini. Kalau teman-teman belum tahu, di dokumentasi Laravelnya, um, dengan metode Eloquent ini kita akan mengabstraksikan metode-metode yang ada pada database yang biasanya kita harus bikin query ribet. Misalnya kita mau ngambil semua data, kita tinggal nulis nama datanya lalu titik dua all. Dengan cara ini kita bisa mengambil semua data yang ada di database di table ini. Lalu misalnya kita mau order by, tinggal di chain metodenya seperti ini atau disambungkan pakai where, tinggal where, lalu kolom pertama nama kolom, lalu nilai, lalu metode-metode lainnya tinggal di chain seperti ini atau tinggal kita sambungkan. Jadi intinya kita bikin bukan struktur, fungsi-fungsi database yang lebih simple. Dia udah ngerjain semuanya di belakang, kita tinggal make, jadi lebih mudah seperti ini. Nah, saya nggak akan terlalu bahas terlalu detail. Silahkan teman-teman lihat video Laravel tentang Eloquent kalau mau lihat detailnya. Dan yang kedua, kita akan menggunakan Composer untuk menginstal Eloquent ini. Simpelnya, Composer adalah dependency manager dari PHP. Jadi sebelum terlalu jauh, saya mau teman-teman bikin kopian dulu dari yang dikerjain terakhir, di copy dulu keluar. Jadi kalau teman-teman mau pakai yang original tadi tetap boleh, atau teman-teman mau pakai maksudnya database yang original tadi, atau teman-teman mau pakai Eloquent ini. Jadi ada dua hal terpisah, ada dua folder terpisah. Teman-teman boleh pakai yang asli database atau mau pakai yang Eloquent ini. Jadi ini terserah teman-teman. Yang jelas teman-teman udah harus nginstal Composer. Saya nggak akan bahas detail tentang Composer. Silahkan dilihat di sini detailnya gimana cara nginstalnya, semuanya lengkap untuk sistem operasi apa aja. Yang jelas dia gunanya untuk ngambil package-package PHP. Nah, salah satunya kita mau ngambil package dari Eloquent ini. Kita lihat di database. Kita tinggal lihat di Composer JSON-nya, namanya dia adalah Illuminate Database harusnya. Nah, kita tinggal ke terminal atau command line-nya. Silahkan dibuka terminal atau command lainnya di folder yang sama. Kita lakukan Composer, require, lalu namanya di sini. Nah, karena dia menginstal dari luar atau dia akan mendownload, maka dia akan sedikit lama di sini. Jadi sambil nunggu saya akan balik lagi ke bagian Eloquent dari Laravelnya. Jadi karena dia harus menginstal dulu. Sebelumnya kalau teman-teman nggak familiar tadi sama Composer, itu sangat berguna, jadi sangat worth it menurut saya belajar tentang Composer karena banyak banget package-package PHP yang udah dibuat untuk memudahkan pengembangan website kita, bisa kita install lewat si Composer tadi. Nah, salah satunya yang si Illuminate ini nanti kita akan lihat di sini database komponen kita bisa pakai di luar Laravelnya, dan sangat simpel. Nanti penggunanya kita akan copy paste bagian ini untuk settingan database, dan untuk modelnya nanti kita akan ubah sedikit. Teman-teman akan lihat nanti si Eloquent ini punya dua cara. Yang pertama, nama globalnya di sini kita bisa ambil nama table lalu titik 2 metode statis, atau kita juga bisa pakai metode ngambil modelnya dulu. Jadi yang kita lihat di sini tadi seperti titik 2 ini semua cara statisnya kita bisa pakai, atau metode global bisa kita bilang, atau bisa ngambil dari nama-namanya, nanti kita juga akan lihat. Jadi sangat menarik sekali belajar tentang Eloquent ini. Kita lihat di sini dia masih loading karena emang dia ngambil dari database, jadi emang rada lama. Nanti kalau udah selesai teman-teman akan lihat metode vendor dan Composer JSON-nya udah ada di sini. Saya akan tutup dulu biar kita lihat strukturnya. Dia seperti ini. Dia akan nginstalnya di core-nya atau di bagian root-nya di sini. Kita lihat dia juga ngambil beberapa package lain selain si Illuminate database-nya sendiri, seperti ada Carbon di sini yang kita lihat. Ada beberapa dari Symfony juga.
Dia masih ngakses, jadi ini tergantung koneksi internet. Kalau udah berhasil, kita udah bisa lihat di bagian vendornya udah ada Illuminate di sini untuk database-nya. Jadi kita bisa udah pakai, ada juga Nestbone buat Carbon dan lain-lain yang dibutuhkan. Nah, sebelumnya kita buka composer.json-nya, saya akan ngelakuin satu hal lagi di sini, yaitu melakukan autoload. Dengan autoload ini kita kayak bilang mau bikin loadingnya otomatis. Ada beberapa cara autoload, ada PSR4, dan yang kita pakai di sini yang general atau kita pakai class map. Dia sangat umum di sini. Setelah titik 2 kita pakai dalam array kotak. Kita masukkan foldernya. Jadi folder kita ada di app. Kita mau semuanya di load otomatis yang ada di bagian models. Jadi kita akan nge-load otomatis semua yang di bagian models seperti ini. Nah, kalau udah kita tulis autoloadnya di sini, kita akan refresh lagi istilahnya, atau kita masukkan composer. Nama query-nya composer spasi dump strip autoload. Kalau optimize-nya tinggal spasi minus O seperti ini. Minus O bukan 0. Kalau udah berhasil, nggak ada error, kita udah bisa pakai otomatis dari app models ini tanpa kita require satu persatu. Jadi kalau teman-teman punya banyak model, udah nggak ada masalah. Nah, itu tugas dari command line atau terminalnya. Sekali lagi kita install Illuminate Database, dan yang kedua kita install autoload untuk ngeload file-filenya. Sampai sini aja saya akan potong biar nggak terlalu panjang. Kita akan lihat di bagian berikutnya gimana ngakses database dari Illuminate Database-nya.